Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan pengaplikasian OpenChart pada toko kami, Store by Aisyah. Kelompok kami terdiri dari Karina Wulandaru, Nia Khairatul Insaniyah, dan saya sendiri, Sobrina Aisyah Salsabila. Jadi, OpenChart merupakan salah satu platform e-commerce untuk berjualan online. Nah, di OpenChart sendiri mempunyai dua tampilan, yakni back-end, halaman sebagai admin, dan ada front-end sebagai pembeli. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan di back-end. Langkah pertama yaitu kita masuk menggunakan username dan password. Nah, ketika sudah memasuki halaman admin, yang pertama kita akan masuk ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini merupakan tampilan data penjualan. Di sini ada total pesanan, total penjualan, total pelanggan, terus ada people online. Di people online ini merupakan data orang yang sedang memantau toko kita atau melihat toko kita. Kemudian ada world map. Nah, ini merupakan peta dunia yang mana menunjukkan di mana letak pelanggan kita tinggal, pembeli kita tinggal. Kemudian ada analisa penjualan. Ini merupakan grafik penjualan kita dari waktu ke waktu, bisa rentang bulan, hari, maupun sesuai kehendak kita. Kemudian ada aktivitas terbaru dan ada pesanan terakhir. Kita mempunyai dua pesanan. Seperti itu. Ini merupakan fitur dashboard. Selanjutnya ada fitur katalog. Nah, di fitur katalog sendiri ini mempunyai beberapa fitur. Yang pertama ada kategori. Kategori ini merupakan fitur yang memfasilitasi kita untuk mengkategorikan beberapa jenis produk kita. Di sini kita mempunyai kategori fashion, hiasan dinding, dan jam dinding. Nah, ketika ingin membuat suatu kategori, kita bisa menambahkan icon plus pada pojok kanan atas ini. Nah, karena kita sudah membuat 3 kategori, kita bisa melihat apa saja yang diperlukan dalam kategori di fitur edit. Kita klik. Kita bisa menambahkan nama kategori dan juga deskripsi dari kategori. Selanjutnya ada produk. Produk merupakan beberapa produk yang kita jual atau kita tawarkan. Di sini kita mempunyai beberapa kategori. Beberapa produk yang kita tawarkan. Dan untuk menambahkan produk juga sama, kita bisa klik tombol plus, icon plus. Lalu bagaimana sih ketika kita ingin menghapus salah satu produk? Ketika ingin menghapus salah satu produk, kita bisa menceklis beberapa produk, kemudian kita klik icon delete. Selanjutnya, karena kita sudah membuat suatu produk, kita bisa lihat apa saja data yang diperlukan pada produk, kita klik di edit. Nah, di sini ada nama produk, deskripsi, agar memudahkan pembeli mengetahui spesifikasi apa yang kita tawarkan. Kemudian ada data, di mana data ini terdapat model, harga, dan juga kuantitas yang kita sediakan. Kemudian ada ini, out of stock status. Di sini ini merupakan informasi yang memberikan bahwa produk kita apakah bakal ada di dalam waktu terdekat, habis, atau juga pre-order. Begitu. Selanjutnya di link, ini ada manufacture, ada kategori, ini tadi untuk menambahkan produk ini dimasuk kategori apa. Ada atribut, option, diskon, gambar,
gambar untuk produk kita. Untuk menambahkan gambar kita tinggal klik icon plus. Dan ketika sudah semua, kita bisa menyimpannya dengan icon save. Fitur selanjutnya yaitu ada recurring profile. Nah, di recurring profile ini merupakan fitur terbaru untuk memungkinkan kita untuk menciptakan penawaran terbaru, diskon untuk subscriber, kemudian diskon untuk anggota member, dan lain-lain. Selanjutnya ada filter. Nah, di filter ini kita bisa mengatur setiap halaman untuk memudahkan pelanggan mencari sesuatu berdasarkan filter tersebut. Kemudian ada atribut. Di atribut ini merupakan fitur untuk memberikan akses kepada pelanggan untuk melakukan perbandingan antara satu produk dengan produk yang lain. Selanjutnya ada option. Di option ini merupakan fitur untuk membantu pelanggan dalam memilih opsi produk seperti warna, ukuran, dan lain sebagainya. Ada manufacturer. Di sini fitur untuk agar pelanggan mudah mencari produk secara spesifik, seperti brandnya apa, atau warna, dan sebagainya. Ada fitur, selanjutnya ada fitur download, di mana di fitur ini hanya berlaku apabila kita menyediakan produk digital, dan pelanggan harus mengunduh dari OpenChart kita. Misalkan kita menyediakan produk online seperti musik, PDF, dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur review. Nah, di fitur review ini adalah kita bisa menyediakan kolom khusus untuk pembeli agar bisa memberi penilaian kepada kita seperti rating, review, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada informasi. Di informasi ini merupakan fitur untuk memberikan informasi terkait kepada pelanggan. Di sini ada 4, di mana informasi ini bakal muncul di footer pada halaman front end. Kita punya 4, yakni yang pertama ada About Us. About Us ini merupakan keterangan bagaimana apa sih toko kita gitu, tentang toko kita. Nah, di informasi title kita menambahkan About Us. Kemudian di deskripsi kita menambahkan deskripsi dari toko kita. Nah, di Store by Asia ini merupakan sebuah toko online yang menyediakan fashion muslimah dan juga hiasan dinding. Seperti itu. Itu merupakan beberapa fitur dari katalog. Dan selanjutnya, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karina Wulandari. Lalu yang berikutnya, kita masuk ke menu extension. Dalam extension ini terdapat opsi-opsi yaitu 1. Extension Installer. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengunggah ekstensi eksternal dalam format file zip secara mudah. Kemudian yang kedua adalah extension. Fitur ini dapat membantu Anda dalam menemukan ragam ekstensi untuk anti-fraud, shipping, order total, pilihan tema, dan payment system. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi. Fitur yang memungkinkan Anda untuk memperluas dan membuka fungsionalitas sistem dengan file modifikasi XML. Dan yang terakhir adalah events. Selanjutnya adalah desain. Di desain ini Anda bisa mengatur segala tampilan toko Anda mulai dari layout dan banner. Yang pertama, opsi layout. Fitur ini mengatur layout setiap halaman yang terdapat di toko online Anda. Yang kedua adalah banner. Pada banner ini kita bisa mengubah home text slideshow, yaitu dengan cara mengklik edit. Kemudian kita pilih image. Kita bisa memilih gambar yang akan tayang di home text slideshow.
seperti ini. Kita bisa memilih gambar di sini. Setelah itu akan tayang di sini dan tampilannya akan seperti ini. Jika ingin menambah beberapa gambar, kita bisa mengklik icon plus di bawah ini. Maka akan tampil beberapa gambar di home page slideshow. Kemudian kita lanjut ke menu sales. Di dalam sales ini terdapat opsi-opsi yaitu 1. Order. Fitur ini memberi kemudahan untuk melacak setiap pesanan yang masuk di toko Anda. Yang kedua, recurring profile. Fitur ini dapat membantu Anda untuk memberikan sistem pembayaran berupa cicilan. Yang ketiga adalah return. Fitur ini bisa menerapkan sistem pengembalian produk dengan syarat tertentu melalui fitur ini. Yang terakhir adalah gift voucher. Gift voucher ini bisa berlaku apabila Anda memiliki penawaran berupa voucher untuk pelanggan. Kemudian kita beralih ke menu customer. Di dalam menu customer ini terdapat pilihan opsi, yaitu yang pertama, customer. Anda bisa menyimpan informasi yang berkaitan dengan data pelanggan seperti email, alamat pengiriman, dan data penting lainnya. Yang kedua adalah customer group. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah Customer Field. Fitur ini memiliki fungsi untuk Anda membuat field tambahan terkait data pelanggan. Selanjutnya ada menu marketing, di mana dalam menu marketing ini terdiri atas marketing, affiliate, kupon, dan mail. Kegunaan dari marketing itu sendiri untuk membuat marketing campaign, yaitu untuk menggait lebih banyak pelanggan. Terus yang kedua ada affiliate, kegunaannya untuk membuat link affiliate yang apabila link tersebut digunakan oleh seseorang, maka yang mempunyai link tersebut akan mendapatkan komisi. Dan yang ketiga ada kupon. Kupon di sini digunakan untuk membuat voucher kupon pada suatu produk. Dan yang keempat ada mail. Mail ini digunakan untuk memperkuat branding dan promosi. Selanjutnya ada menu sistem. Menu sistem terdiri dari setting, users, localization, dan tools. Pada fitur setting, di sini dapat digunakan untuk mengubah nama toko, memberi logo pada toko. Nah, ini nama toko, terus ada owner tokonya juga. Terus ini dapat diisikan alamat toko, email toko, dan lain-lain. Kalau misalkan mau mengganti logo atau foto toko itu di sebelah sini, image. Terus selanjutnya ada user. User ini terdiri dari user group, dan API. Yang ketiga ada localization. Localization ini terdiri dari store location, language, currencies, stock status, order status. Store location ini lokasi toko. Terus ada bahasa. Terus currencies ini digunakan untuk mengganti mata uang. Misalkan kita mau menambahkan mata uang yang sudah ada di sini kan rupiah. Jika mau menambahkan mata uang, kita klik tombol plus, terus tinggal
diisikan aja mata uang yang diinginkan. Yang selanjutnya ada tools. Tools ini terdiri dari upload, pickup, store, error, logs. Kegunaannya untuk mengatur berbagai kebutuhan terkait penyimpanan data penting seperti backup dan upload file. Selanjutnya pada menu sales ini terdapat data-data aktivitas toko kita. Kalau di dashboard ini yang ditampilkan ada grafik-grafiknya. Kalau di sales ini data-datanya. Misalkan sale ada berapa order masuk, tanggal berapa orderan masuk, terus produk yang melihat produk kita itu ada berapa, aktivitas yang melihat produk kita itu ada berapa, customer yang online di toko kita, terus aktivitas customer, order, dan masih banyak lagi. Dan marketing itu ada marketing affiliate, ada marketing affiliate activity. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian front end dan bagaimana cara kita meng-check out suatu barang. Baik, ini merupakan bagian front end daripada toko kami, Store by Aisyah. Di sini ada banner yang sudah dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara men-settingnya. Nah, di sini juga ada footer. Footer ini yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada About Us, ada Customer Service. Di sini ada kontak kita ketika ada Customer Service akan menghubungi kita. Kemudian ada yang lain lagi, yaitu seperti informasi pengiriman dan lain sebagainya. Itu terdapat di sini footer. Kemudian bagaimana ketika kita ingin membeli suatu barang atau check out. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari beberapa kategori. Ketika kita ingin membeli, misalkan saya ingin membeli salah satu jilbab, yaitu jilbab Bella Square, bisa kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa informasi seperti gambar dari beberapa jilbab, kemudian deskripsinya. Nah, ini merupakan harga kan. Kemudian kita bisa memasukkan ke dalam keranjang. Sebelum memasukkan keranjang, kita bisa memilih warna apa yang ingin kita beli. Misalkan, ketika saya ingin membeli warna mocha, seperti ini, dengan jumlah 1, langsung bisa kita tambahkan ke keranjang, add to cart, kita klik. Nah, di sini, di keranjang kita terdapat satu item. Kemudian untuk check out, kita bisa mengklik check out. Di sini, kita akan check out sebagai tamu atau cuma pembeli, bukan akun yang sudah terregistrasi. Sini kita bisa klik West Checkout, kemudian Continue. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama di mana kita barang tersebut, informasi mengenai pembeli. Baik, kita akan mencobanya dengan nama saya sendiri, Sabrina. Kita masukkan email. Kemudian nomor telepon. Kemudian perusahaan ketika kita membutuhkan, tapi ini tidak harus wajib ya, yang wajib ini yang di bintang merah. Kemudian kita bisa masukkan alamat. Kemudian ini merupakan kota dari alamat kita, kode pos,
wilayah karena kita di Indonesia, kemudian kita memilih alamat yaitu provinsi. Kemudian kalau sudah lengkap, kita bisa klik continue. Nah, untuk selanjutnya, karena kita tidak menyediakan jasa pengiriman lain dan hanya flat shipping rate dengan biaya tertera 13.000, jadi pembeli belum bisa memilih ekspedisi yang mereka inginkan. Kemudian continue. Nah, di sini kita menyediakan dua metode pembayaran. Ada bank transfer dan juga bisa juga COD. Di sini saya memilih bank transfer. Kemudian kita lanjutkan. Ini merupakan konfirmasi, halaman konfirmasi di mana kita akan membeli, di mana saya membeli Bella Square, jilbab Bella Square dengan warna mocha dengan total pembelian mencapai 27.000. Kemudian ini merupakan bank transfer instruksi dari bank yang harus kita bayarkan ke bank. Dan pesanan tidak akan diproses ketika kita belum membayarkannya. Jadi ini kita bisa transfer ke nomor tersebut. Kemudian bisa kita konfirmasi. Oke, sudah selesai. Di sini saya sudah meng-check out. Jadi di halaman dashboard pun itu akan berubah. Kita refresh. Nah, sudah terdapat data pesanan yang terbaru dan ini merupakan aktivitas terakhir, yaitu masih pending karena keduanya belum ditransfer. Jadi seperti itu penjelasan dari kelompok kami mengenai pengaplikasian OpenChart dari halaman admin, back-end, dan juga front-end. Sepertinya sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.